Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nara Story. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara di sini. Apa kabar kalian semua? Selamat pagi. Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala marbahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Dendam Wanita Miskin, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Nara Story, silahkan bisa subscribe dulu lah, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Nara Story. Dan jangan lupa juga untuk share and like, tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah terima kasih, and so just try keep up with me. Iya, aku juga minta maaf. Aku minta maaf pada kamu atas perlakuanku kemarin. Karena perlakuan aku terhadap kamu itu sangat kasar sekali. Aku mengerti, Mas. Wajar kalau kamu sangat marah pada aku karena apa yang aku lakukan memang sangat keterlaluan. Sekarang aku ingin kita bisa saling introspeksi diri dan memperbaiki diri lagi menjadi lebih baik. Kita sama-sama belajar demi masa depan kita, ungkap Ilham. Iya, Mas, ujar Susi sambil menganggukkan kepalanya. Bu, Pak, aku ingin sekali mengundang Tiara dan keluarganya untuk makan bersama di rumah ini, sebagai bentuk terima kasih dan juga permintaan maaf dari aku untuk mereka. Karena selama ini aku sudah banyak menyusahkan Tiara dan keluarganya. Apa boleh, Pak? Ungkap Susi. Tentu saja, Nak. Justru Bapak sangat senang sekali dengan ide bagus kamu itu. Bapak akan menelpon Ibu Siti dan memberitahu mereka untuk datang ke rumah kita nanti sore, ya? Iya, Pak. Aku ingin keluarga kita ini bisa menjalin tali silaturahmi yang baik dengan keluarga Tiara. Susi, Bapak bangga dengan perubahan kamu ini, Nak. Ya sudah, kalau memang seperti itu, Ibu akan menyiapkan semuanya untuk acara nanti sore, ya? Iya, Bu, dan aku akan membantu Ibu, sahut Susi. Oh ya, Pak, bagaimana dengan keadaan Bang Beni? Tanya Ilham. Ya begitulah, Nak Ilham. Tapi sekarang ini dia juga sudah mulai menerima semuanya. Semoga saja dia juga mau bertaubat dan hidup lebih baik lagi, sahut Juragan Muklis. Aku ingin sekali menengok Bang Beni di dalam penjara, Pak. Aku juga ingin tahu keadaannya di sana, ujar Susi. Ya sudah, kalau memang kamu mau, aku akan mengantar kamu ke sana siang ini. Iya, Mas, ujar gadis itu sambil tersenyum. Sementara itu di sisi lain, Tiara dan Andra juga sudah bangun dan sudah rapi. Mereka juga tengah menikmati sarapan pagi. Bu, aku dan Mas Andra tidak bisa lama-lama terus tinggal di sini. Kami berdua memutuskan untuk pulang besok. Ibu tidak keberatan kan kalau Tiara ninggalin Ibu lagi? Ujar gadis itu dengan nada sedih. Ibu tak masalah, Nak, kalau kamu dan suamimu ini akan kembali ke Jakarta. Kan di sini juga ada Silvi yang selalu nemenin Ibu. Tapi Bu, aku sebenarnya belum siap kalau harus jauh dari Ibu. Sudahlah Tiara, Ibu tidak apa-apa kok. Kasihan suami kamu kalau kalian terlalu lama tinggal di sini. Pasti banyak pekerjaan Andre yang ditinggal di kantor. Mbak Tiara tenang aja. Di sini kan ada aku yang nemenin Ibu selama jauh dari Mbak Tiara. Lagi pula, kita ini kan masih bisa melepas rindu lewat telepon atau video call. Oh ya, Bu, saya juga mau ngucapin banyak terima kasih pada Ibu karena sudah menjamu saya dengan baik selama ini. Iya, Nak Andra, sama-sama. Itu sudah menjadi kewajiban Ibu sebagai ibu mertua kamu. Selama kalian di Jakarta, Ibu titip Tiara ya, Nak,
Iya Bu, Tiara akan aman bersama aku. Tiara? Tadi Juragan Muklis juga menelpon Ibu. Katanya dia mengundang kita untuk datang ke rumahnya nanti sore. Untuk apa Bu Juragan Muklis mengundang kita? Katanya Susi ingin mengadakan makan bersama keluarga kita semua, sebagai bentuk rasa syukur dan juga permintaan maaf dia terhadap keluarga kita. Itu kabar yang bagus Bu. Kita akan datang ke sana, sahut Tiara. Jadi Mbak Susi itu sudah kembali lagi bersama Mas Ilham. Apa ini karena Mbak Tiara? Iya Sylvie. Dan Mbak harap kamu juga bisa memaafkan semua kesalahan Susi di masa lalu terhadap keluarga kita. Kamu kan bisa melupakan semua kejadian itu dan demi Mbakmu ini, pinta Tiara yang mengetahui kalau Sylvie masih dendam. Ya baiklah Mbak, aku akan mencoba memaafkan mereka demi Mbak Tiara. Tapi jangan salahkan aku kalau sikapku ini masih belum bisa sebaik kalian. Sementara itu terlihat gadis sudah sampai di bandara. Ternyata dia benar-benar pulang ke Indonesia. Dia pun mengambil handphone miliknya dan hendak menelpon seseorang. Halo? Kamu di mana? Tanya gadis. Aku ada di rumah. Memangnya kenapa? Saud Alvin. Tolong jemput aku. Jemput kamu? Aku kan ada di Indonesia gadis. Iya, aku tahu kalau kamu saat ini berada di Indonesia. Lagi pula kan aku meminta kamu untuk menjemputku di bandara. Aku sudah pulang ke Indonesia saat ini, sahut gadis yang membuat Alvin terkejut. Oh, jadi kamu ada di Indonesia? Kenapa kamu pulang tidak memberitahu aku terlebih dahulu sih? Yang memangnya kenapa aku harus memberitahu kamu? Aku kan pulang juga ke negaraku sendiri. Lalu sekarang kamu bisa menjemput aku atau tidak? Ya baiklah, aku akan menjemput kamu. Tunggu di sana ya. Ya udah kalau begitu jangan terlalu lama. Iya ya, aku tidak akan lama-lama datang. Kenapa dia harus pulang sekarang ya? Bagaimana nanti kalau gadis mengetahui bahwa Kak Andra sudah menikah dengan wanita lain? Waduh, dia pasti akan sangat marah padaku karena tidak memberitahunya soal ini. Tapi ini ada bagusnya juga sih untuk aku. Kalau gadis tahu Kak Andra sudah menikah, otomatis dia akan menjadi milik aku selamanya dong. Dan tidak akan ada penghalang lagi di antara kita berdua. Dengan sedikit gelisah, Alvin pun langsung menutup teleponnya dan bergegas. Namun saat hendak akan pergi, dia dihadang oleh ibunya. Alvin, tunggu. Iya Ma, ada apa? Kamu mau kemana? Kenapa kamu terlihat buru-buru seperti itu? Aku akan pergi bertemu dengan teman-temanku Ma. Aku sudah ada janji dengan mereka dan mereka sudah menungguku, sahut Alvin berbohong. Kamu tidak sedang bohong kan Alvin? Ya elah, untuk apa aku bohong Ma? Aku kan sudah lama tidak pernah ketemu dan kumpul-kumpul bareng sama teman-teman. Apa Mama mau melarang aku untuk pergi? Tidak. Ya sudah kalau begitu kamu hati-hati. Dan ingat jangan pulang terlalu malam. Iya Ma. Kalau gitu aku pergi ya. Tiara, ternyata kamu di sini, ujar Andre yang sudah mencari istrinya kemana-mana. Maaf ya Mas, kamu pasti mencariku kesana kemari kan? Kamu lagi ngapain di sini sendirian? Aku tuh cuma kepikiran soal hubungan kita Mas. Memangnya kenapa lagi sih? Kan sekarang sudah jelas kalau aku dan kamu itu akan tetap bersama selamanya. Lalu bagaimana kalau kekasihmu itu pulang dari luar negeri Mas? Bagaimana kalau dia sudah kembali dan menginginkan kamu? Apa kamu masih akan tetap bersama aku? Atau kita akan benar-benar berpisah? Tidak akan Tiara. Hal itu tidak akan terjadi. Karena aku akan tetap memilih kamu untuk selalu ada di samping aku. Bagi aku dia sudah bukan siapa-siapa lagi. Dia hanya masa laluku saja.
Jujur aku masih tidak enak hati, Mas. Karena dengan begitu sama saja aku sudah merebut kamu dari dia. Kenapa kamu berpikir seperti itu, sayang? Apapun yang terjadi nanti ke depannya, aku janji akan selalu ada untuk kamu dan akan tetap seperti ini. Aku tidak peduli gadis akan terima atau tidak, karena dia sendiri yang sudah meninggalkan aku dan menjauhi aku tanpa kabar sama sekali. Sekarang setelah aku bisa melupakannya, dia tidak bisa seenaknya datang kembali dan meminta aku untuk bersamanya, kan? Percaya sama aku. Biar urusan gadis itu semua menjadi urusanku. Kamu tidak perlu ikut andil dalam masalah ini. Aku tidak mau nanti kalau kamu, gadis, saling bertengkar dan menyakiti kamu, gadisnya. Ucap Andra secara halus, lalu memeluk Tiara agar dia semakin percaya. Di sisi lain, gadis, teriak Alvin yang baru saja tiba di bandara. Lama banget sih. Aku sudah nunggu dari tadi, tahu nggak? Ya maaf sayang. Lagian juga kamu ngasih taunya mendadak. Coba kamu bilang dari awal kalau akan pulang ke Indonesia. Aku tuh sengaja nggak ngasih tahu karena pengen kasih surprise. Kamu pasti kaget tiba-tiba aku ada di sini, kan? Ya iyalah, kaget banget, tahu gak? Tapi aku senang sih karena akhirnya bisa ketemu sama kamu lagi, saut Alvin. Yaudah yuk, antar aku ke apartemen. Baik, Tuan Putri, saut Alvin yang menurut saja. Oh iya, apa Andra sudah pulang? Aku ingin sekali bertemu dengan dia. Setiap aku menelpon, tidak pernah bisa. Kamu kenapa malah menatapku seperti itu sih? Apa kamu merasa cemburu? Alvin sayang, kakakmu itu masih kekasihku sampai saat ini. Kamu jangan lupa itu. Ya aku tahu. Aku memang hanya pelampiasan kamu saja karena selama ini. Tolong jangan marah seperti itu. Meskipun begitu aku tetap sayang pada kamu, Alvin. Kak Andra belum kembali. Aku juga tidak tahu kapan dia akan pulang, karena dia pergi sebelum aku pulang ke rumah. Apa dia pergi karena urusan pekerjaan? Aku tidak tahu. Ayo, kita jalan sekarang. Ya ayo. Saud gadis selalu pergi bersama Alvin. Tiara dan keluarganya pun memenuhi undangan dari Susi untuk makan bersama. Mereka semua disambut baik oleh Susi dan juga keluarganya. Akhirnya kamu datang juga, Ra. Aku pikir kamu dan keluarga kamu tidak akan datang ke sini. Jelas kami akan datang. Ini merupakan suatu kehormatan buat aku dan juga yang lainnya. Aku senang banget karena kamu sekarang sudah mulai berubah jadi lebih baik lagi. Doain aku terus ya. Semoga aku selalu istiqomah. Aku juga ingin sekali seperti kamu punya hati yang lapang dan juga pemaaf. Bu, maafin aku ya. Karena selama ini aku sudah membuat ibu menangis dan menderita. Karena ulah aku, ibu jadi harus pisah jauh dari anak ibu sendiri. Iya nak Susi, ibu juga sudah memaafkan kamu. Kita lupakan saja masalah yang lalu, dan sekarang kita fokus saja pada masa depan kita, sahut Bu Siti dengan lembut. Ya sudah, ayo silakan duduk, ujar juragan Muklis. Oh ya Tiara, karena banyaknya masalah yang terjadi, Bapak sampai lupa belum mengucapkan selamat untuk pernikahan kamu dan Andra. Bapak berharap semoga pernikahan kamu ini selalu dilimpahkan oleh kebahagiaan dan menjadi keluarga yang sakinah, mawadah dan warohmah. Amin. Terima kasih Pak. Kalau Bapak boleh tahu, Nak Andra ini kerja apa di Jakarta? Tanya juragan Muklis. Kebetulan di Jakarta saya menjalankan bisnis keluarga saya Pak. Bisnis apa? Dan di bagian apa jabatan kamu? Tanya Ilham yang penasaran. Saya seorang CEO dari salah satu sebuah perusahaan besar yang ada di Jakarta, dan itu bergerak di bidang properti. Saud Andra dengan tegas namun bisa membuat Ilham cukup diam. Oh, jadi kamu ini seorang pengusaha muda.
Ya, bisa dibilang seperti itu, Pak. Hebat sekali Nak Andra ini. Bapak senang dengan anak muda yang penuh semangat dan bekerja keras. Tapi Nak Andra cukup lama tinggal di sini. Lalu bagaimana dengan bekerja di Jakarta? Ada orang kepercayaan saya yang menghandle semuanya, Pak. Dan sesekali saya bisa mengontrol semuanya lewat handphone. Sekarang ini kan sudah zaman digital, jadi apapun bisa dilakukan dengan sangat mudah. Iya, benar sekali itu, Nak. Bapak sangat setuju. Beruntung sekali Tiara yang bisa mendapatkan laki-laki sehebat Nak Andra. Ternyata suami Tiara ini bukan orang sembarangan. Pantas saja dia kesini membawa mobil mewah dan penampilannya juga sangat keren. Itu karena dia seorang pemimpin sebuah perusahaan. Beda sekali dengan aku yang hanya anak kepala desa. Dan ini alasan kenapa Tiara bisa mengirimkan uang untuk ibunya dan mengubah perekonomian keluarganya, karena memang suaminya sangat kaya raya. Bukan seperti yang dibilang orang-orang kalau di Jakarta dia bekerja tidak benar. Maafkan aku Tiara yang sempat menuduh kamu yang tidak-tidak. Ilham terlihat merasa tidak enak hati sendiri. Gimana kalau sebaiknya kita mulai makan saja? Sayang sekali kalau makanannya dianggurin terus. Iya, ayo kita makan dulu. Mereka semua pun mulai menyantap hidangan yang sudah disediakan. Tiara, apa kamu masih lama tinggal di sini? Tidak, karena besok pagi aku dan Mas Andra akan kembali ke Jakarta. Kenapa buru-buru sekali? Padahal hubungan di antara kita berdua baru saja membaik. Aku berharap kamu mau tinggal di sini lebih lama lagi. Ya, maunya sih seperti itu. Tapi aku di sini sudah lebih dari 1 minggu. Dan Mas Andra juga tidak bisa terus-terusan meninggalkan pekerjaannya di Jakarta. Bisa saja aku tidak ikut pulang ke Jakarta. Tapi aku ini kan sudah menjadi seorang istri yang sudah seharusnya mendampingi suami aku. Ya udah, tidak apa-apa. Kita juga masih bisa bertemu jika kamu berkunjung lagi ke sini. Sementara itu gadis sudah berada di dalam apartemen miliknya. Di sana juga masih ada Alvin yang menemani gadis. Akhirnya setelah sekian lama aku bisa pulang ke sini juga. Aku kangen banget sama suasana Jakarta. Apa kamu mau aku ajak jalan-jalan keliling kota Jakarta? Boleh sih. Tapi hari ini aku lelah sekali. Tapi aku juga sangat lapar. Ya udah. Kalau begitu aku akan membeli makanan dulu untuk kita. Kamu bersih-bersih dulu aja. Tidak usah, Alvin. Kita akan makan di luar sajalah. Aku kangen sekali makan di malam hari dengan suasana kota Jakarta ini. Kamu tunggu dulu ya. Aku akan mandi terlebih dahulu. Baiklah. Semoga saja Kak Andra besok pulang bersama istrinya. Aku ingin sekali gadis bisa segera mengetahui fakta kalau Kak Andra sudah menikah dengan wanita lain. Dengan begitu tidak akan ada lagi penghalang di antara kita berdua. Karena setelah mengetahui hal itu, aku yakin sekali gadis akan langsung menjadi milik aku untuk selamanya. Ujar Alvin dalam hatinya. Tak ada alasan lagi untuk gadis mempertahankan hubungannya dengan Kak Andra. Di sisi lain, Tiara dan yang lainnya pun sudah selesai makan. Setelah mengobrol banyak, Tiara dan keluarganya pun akhirnya pamit untuk pulang. Kalau begitu kami pamit pulang dulu ya. Terima kasih untuk jamuannya, ujar Bu Siti dengan ramah. Waduh, kenapa buru-buru sekali, Bu? Di sini saja dulu, lebih lama lagi. Iya, Bu, tapi maaf ya, bukannya saya tidak mau. Tapi ini sudah sangat malam. Dan besok Tiara juga sudah harus kembali ke Jakarta. Jadi sebaiknya kami pulang sekarang karena harus istirahat. Ya sudah. Kalau memang begitu semoga tidak kapok ya sudah main ke sini. Tentu tidak, Bu. Saya harap Ibu atau Nak Susi juga mau main ke rumah saya. Tentu, Bu. Nanti kami akan mampir ke sana untuk main, sahut Susi sambil tersenyum. Ya udah, kalau begitu kami pamit. Pak, Bu, Nak Susi, dan Nak Ilham,
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tiara beruntung sekali ya Pak, bisa mendapatkan suami yang begitu baik dan juga keluarga yang sangat sayang pada dia. Kamu juga sangat beruntung Susi. Tentu saja Pak, aku justru merasa paling beruntung di dunia ini karena memiliki keluarga seperti bapak sama ibu. Aku juga bisa diberikan kesempatan untuk merubah hidup aku jadi lebih baik lagi. Dan paling penting, aku beruntung karena bisa mendapatkan kesempatan kedua dari suamiku tercinta ini, sahut Susi sambil tersenyum. Keesokan paginya, Tiara dan Andra sudah siap dengan semua barang bawaannya. Hari ini mereka akan kembali pulang ke Jakarta. Di sana juga sudah ada keluarga juragan Muklis yang ikut melepas kepergian Tiara dan juga suaminya. Ibu, aku pamit ya Bu. Ibu jaga baik-baik ya, jaga kesehatan. Iya Tiara, kamu juga di sana baik-baik ya nak. Ingat, kalau sudah sampai secepatnya kabari ibu. Tentu saja Bu. Silvi, Mbak pergi dulu ya. Mbak titip ibu sama kamu, tolong jagain ibu. Oh ya, kamu juga harus sekolah yang benar ya, dan rajin belajar. Iya Mbak Tiara tenang saja. Aku pasti akan melaksanakan tugas dari Mbak Tiara dengan sangat baik. Tiara, kamu hati-hati ya di jalannya. Semoga kita bisa secepatnya bertemu kembali, ujar Susi. Iya, terima kasih ya, karena kamu dan keluarga kamu sudah menyempatkan waktu untuk datang ke sini. Kami memang sengaja datang ke sini karena ingin bertemu kamu terlebih dahulu sebelum pergi ke Jakarta. Ibu, terima kasih sudah memperlakukan saya dengan baik selama tinggal di sini. Maaf ya, kalau selama ini saya sudah banyak merepotkan ibu. Tentu tidak, Nak Andra. Kedatangan Nak Andra ke sini sama sekali tidak membuat ibu menjadi repot. Justru ibu merasa senang karena bisa berkumpul bersama dengan anak dan menantu ibu. Semoga saja nanti kita bisa berkumpul kembali dengan seorang cucu. Amin Bu. Kalau begitu kami pamit dulu ya semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Meskipun berat sekali, tapi Bu Siti harus bisa tegar. Ditinggal kembali oleh anak tertuanya. Bu, ayo. Iya nak. Ayo semuanya, kita masuk dulu ke dalam, sahut Bu Siti mengajak keluarga juragan Muklis. Mereka semua pun mulai berjalan dan masuk ke dalam rumah Bu Siti. Sementara itu di kediaman Andra, terlihat Oma Sri sangat sibuk sekali. Bu, tumben sekali kita hari ini masak banyak, tanya Bu Mala Melinda. Iya, karena hari ini Andra dan juga istrinya akan pulang. Jadi mereka pulang hari ini? Iya, dan sekarang juga sudah dalam perjalanan. Lalu kenapa harus banyak memasak makanan seperti ini Bu? Padahal kan hanya Andra dan istrinya saja yang datang. Ya tentu saja harus, karena mereka sudah terlalu lama tinggal di rumah ibunya Tiara. Dan pasti mereka sangat merindukan masakan di rumah ini. Ya jelas saja makanan di rumahnya Tiara mana ada yang enak dan cocok dengan lidahnya Andra, gerutu si Bu Linda itu. Ada apa ini mah? Kenapa Pak dengar seperti ada keributan? Ini loh Pak, hari ini kan Andra dan juga istrinya akan pulang dan ibu memasak makanan sangat banyak sekali untuk menyambut mereka berdua. Wah, jadi mereka akan pulang hari ini Bu? Iya, dan tadi juga Andra telepon ibu, katanya dia sudah dalam perjalanan pulang. Baguslah kalau gitu, ini kabar yang baik untuk kita. Siapa yang akan datang? Tanya Alvin yang tiba-tiba saja. Kakak kamu yang akan datang. Dia sedang dalam perjalanan pulang ke sini bersama dengan istrinya. Oh, jadi hari ini Kak Andra juga istrinya akan datang. Baguslah. Aku sudah tidak sabar ingin segera melihat wajah kakak iparku itu secara langsung. Ya, yang jelas kakak ipar kamu itu sangat cantik Alvin, sahut Om Asri. Dan yang jelas dia itu sangat kampungan sekali, celetuk Bu Linda yang memang tidak suka. Setidaknya dia itu jauh lebih baik daripada kamu, sahut Om Asri yang tidak terima. Sudahlah, kenapa Oma dan Mama malah bertengkar seperti itu sih?
ujar Alvin. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana nanti saat gadis bertemu dengan Kak Andra dan mengetahui kalau Kak Andra sudah menikah bersama wanita lain. Ujar Alvin dalam hatinya. Tapi ada baiknya juga Kak Andra kembali hari ini sih, karena aku sudah tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Mas, aku kok jadi kepikiran ibu sama Sylvie terus ya? Padahal belum sehari kita pergi, ujar Tiara dengan wajah yang terlihat sedih. Itu hal yang wajar lah sayang. Kamu kan sudah lama tinggal bersama mereka, dan sekarang harus pergi meninggalkan mereka berdua kembali. Tapi kalau kamu mau, bagaimana kalau ibu dan Sylvie pindah di rumah saja di Jakarta? Dan aku akan mengurus semuanya sama kepindahan mereka dari mulai sekolahnya Sylvie juga. Tidak usahlah mas, ibu pasti akan menolaknya. Dia pasti akan lebih memilih tinggal di kampung. Kapan-kapan kita juga kan datang ke sana lagi untuk mengunjungi mereka. Ya udahlah. Oh ya, Oma juga sangat senang sekali saat tahu kita akan pulang. Benarkah? Aku juga kangen sekali dengan Oma. Aku sudah tidak sabar ingin bertemu dengan Oma, saut Tiara sambil tersenyum. Sementara itu Alvin terlihat sedang menelpon seseorang. Jadi hari ini Andra akan pulang, ujar gadis dengan penuh kebahagiaan saat mendapatkan kabar dari Alvin mengenai Andra. Iya benar sekali. Aku tahu itu dari Oma langsung. Kalau begitu, aku akan pergi ke rumah kamu sekarang juga. Aku ingin ikut menyambut kedatangan Andra. Pasti Andra akan lebih terkejut saat tahu aku ada di sana, ujar gadis yang sangat excited. Aku rasa hal itu tidak perlu dilakukan, saut Alvin menolak. Tapi kenapa? Apa kamu tidak suka kalau aku datang ke sana karena merasa cemburu? Bukan begitu gadis, bukan. Kamu tahu sendiri kan, kalau Oma itu tidak menyukai kamu. Jadi aku hanya tidak ingin kehadiran kamu di sana nanti malah membuat suasana menjadi kacau. Aku juga tidak mau kalau sampai kamu diperlakukan buruk di rumah ini. Lalu aku harus bagaimana? Aku sudah tidak sabar ingin segera bertemu dengan Andra. Kamu bisa menemui Kak Andra di kantornya saja. Di sana kan lebih nyaman untuk kalian bisa saling bicara tanpa gangguan dari orang-orang rumah ataupun. Benar juga apa katamu? Baiklah, kalau begitu aku akan menemui Andra di kantornya besok. Tapi kamu jangan sampai mengatakan pada Andra ya kalau aku sudah pulang ke Jakarta. Oke, aku tidak akan mengatakan apapun mengenai hal ini pada Kak Andra. Tiara dan Andra pun sudah sampai di kediaman mereka. Di sana sudah ada Oma Sri yang menyambut kedatangan mereka berdua. Akhirnya kalian berdua sudah sampai juga. Oma, kangen sekali sama kalian berdua. Kalian sudah pergi terlalu lama. Andra juga kangen sekali sama Oma. Maaf ya kalau Andra terlalu lama ninggalin Oma. Iya Oma, maaf ya karena Mas Andra harus jauh dari keluarganya terlalu lama. Bukan seperti itu Tiara. Ya sudah, ayo kita masuk. Di dalam rumah sudah ada Pak Wisnu dan juga Bu Linda yang sudah menunggu. Andra, Tiara, kalian akhirnya sampai juga, ujar Pak Wisnu sambil tersenyum bahagia. Iya Pak. Papa apa kabar? Kabar Papa baik. Kamu sendiri bagaimana? Kabar aku dan Tiara juga baik. Kak, sapa Alvin sambil tersenyum. Namun Andra terlihat diam saja dan dia sangat terkejut saat melihat adik tirinya ada di sini. Apa kabar Kak? Tanya Alvin sambil menyodorkan tangannya. Baik. Jadi ini istri lo? Tiara, kenalin, dia ini Alvin, adiknya Andra. Tiara, Alvin. Oh, jadi kamu istrinya kakak aku ya? Ternyata benar ya kata Oma, kalau istrinya Kak Andra cantik. Mendapat pujian dari adik iparnya, Tiara pun hanya tersenyum saja. Sejak kapan kamu pulang ke Indonesia? Sudah hampir 1 minggu. Mama yang meminta aku untuk pulang. Andra pun langsung melirik ke arah ibu tirinya itu. Iya, Mama memang meminta Alvin untuk pulang ke Indonesia dan melanjutkan pendidikannya di sini saja, karena Mama selalu merindukan Alvin.
Dan papa juga setuju. Andra, sebaiknya kalian berdua istirahat saja dulu di kamar ya. Pasti kalian sangat lelah sudah melakukan perjalanan jauh. Iya betul kata Oma. Sebaiknya kalian berdua istirahat dulu. Baiklah, kalau begitu aku dan Tiara ke kamar dulu ya. Ayo sayang, kita ke kamar. Iya ayo mas. Setahu aku, Alvin dan gadis itu tinggal di kota yang sama saat di luar negeri. Apa gadis juga sama seperti Alvin pulang ke Indonesia ya? Ucap Andra dalam hatinya. Mas, kamu kenapa? Aku tidak apa-apa. Ya udah kalau begitu aku pergi mandi dulu ya nih mas. Iya baiklah, aku akan istirahat dulu sejenak. Tiara pun masuk ke dalam kamar mandi. Sementara itu Andra justru keluar untuk menemui Alvin. Andra menemui Alvin yang kebetulan sedang berada di dalam kamarnya. Kak, ada apa kak? Tanya Alvin yang terkejut saat kakaknya tiba-tiba masuk ke dalam kamarnya. Ada yang ingin aku bicarakan dengan kamu. Ada apa? Bukankah saat kamu tinggal di luar negeri, kamu dan gadis tinggal di kota yang sama? Iya kak. Kenapa memangnya? Apa kalian sering bertemu di sana? Tidak juga kak. Kenapa Kak Andra tiba-tiba bertanya seperti itu? Ya aku hanya ingin tahu saja. Karena sudah lama aku dan gadis tidak saling berkomunikasi. Jadi aku hanya ingin tahu apakah dia masih di sana atau sudah pulang ke Indonesia. Apa kalian berdua sudah putus? Pria itu pun menggelengkan kepalanya. Jadi Kak Andra dan gadis belum putus, tapi Kak Andra sudah menikah dengan wanita lain. Sudahlah, kamu jangan terlalu ikut campur. Kamu tidak akan tahu permasalahan yang sebenarnya. Lalu bagaimana dengan gadis? Jika aku bertemu dengan dia, aku akan memutuskan hubunganku dengannya. Alvin pun langsung tersenyum bahagia mendengar jawaban dari kakaknya itu. Aku sudah sangat yakin kalau Kak Andra pasti akan memutuskan hubungannya dengan gadis. Loh, mas, kamu habis dari mana? Katanya mau istirahat. Aku habis menemui Alvin tadi. Kita kan sudah lama tidak bertemu. Ya sudah, kalau begitu sebaiknya kamu cepat mandi. Sebentar lagi juga kita akan makan bersama. Iya istriku sayang, sahut Andra sambil memeluk Tiara. Sementara itu terlihat Susi dan juga Ilham sedang duduk bersantai di ruang tamu rumah mereka. Mas, terima kasih ya, karena kamu sudah mau menerima aku kembali. Iya, aku juga mau minta maaf sama kamu, karena aku terlalu egois selama ini. Sampai aku tidak bisa menyadari kalau ada seseorang yang begitu sangat mencintai aku. Sekarang kita sama-sama belajar dari masalah sebelumnya yang sudah kita hadapi. Aku ingin menata masa depan yang indah bersama kamu, mas. Iya istriku, kita akan bersama selamanya sampai maut yang memisahkan. Sementara itu semua orang sudah berada di meja makan. Tiara, bagaimana kabar keluarga kamu di sana? Alhamdulillah pak, baik. Ibu juga menitipkan salam buat kalian semua. Kenapa kamu tidak ajak sekalian ibu dan adikmu kamu itu untuk menginap di sini beberapa hari? Kami semua kan juga ingin sekali bisa bertemu dengan beliau. Iya Oma, kapan-kapan aku akan ajak mereka untuk berkunjung ke sini deh. Tapi sepertinya kamu itu sangat betah ya tinggal di sana, Andra, ujar Bu Linda. Iya tentu saja, karena di sana aku bisa menemukan sosok seorang ibu yang begitu sayang dan perhatian sama aku, sahut Andra dengan cepat. Bu Linda yang mendengar jawaban dari Andra pun langsung berubah dengan ekspresi yang terlihat kesal. Itu tandanya ibu mertua kamu itu orang baik, Andra. Iya Oma, ibu mertua aku itu memang baik sekali. Meskipun beliau hanya ibu mertua dan tidak ada ikatan darah dengan aku, tapi beliau terlihat tulus menyayangi aku sebagai menantunya. Bahkan aku diperlakukan lebih dari seorang anak. Kamu jangan berlebihan seperti itu, Andra. Bisa saja ibu mertua kamu itu terlihat baik karena tahu kalau dia memiliki seorang menantu yang kaya raya. Namanya juga orang kampung ya, pasti kebanyakan seperti itu, ungkap Bu Linda. Tapi ibu aku tidak seperti itu mah, sahut Tiara yang tidak terima.
Sudahlah. Sudah sayang. Kamu jangan terlalu dengarkan sesuatu yang tidak penting seperti itu. Hanya orang yang memiliki hati baik yang bisa memahaminya, ujar Andra. Bu Linda pun terlihat sangat marah sekali pada anak tirinya itu. Sudah. Tolong jangan diteruskan ini perdebatan kalian. Lebih baik sekarang kalian habiskan saja makanan kalian. Anak ini memang sangat kurang ajar. Bisa-bisanya dia berkata seperti itu di depan semua orang. Secara tidak langsung dia juga sudah membandingkan aku dengan ibu mertuanya yang berasal dari kampung itu. Sudah jelas aku jauh lebih baik. Mama terlihat kesal sekali. Sepertinya dia itu tersinggung dengan ucapan Kak Andra, ujar Alvin dalam hatinya sambil memperhatikan ibunya. Keesokan paginya Andra sudah terlihat rapi dengan pakaian kantornya. Terlihat juga Tiara sudah membawakan secangkir kopi untuk suaminya itu. Mas, ini kopinya untuk kamu. Terima kasih ya sayang. Sama-sama mas. Sini biar aku bantu kamu pasang dasinya. Andra pun setuju. Andra juga terlihat memeluk istrinya itu yang sedang memasangkan dasi untuknya. Ini adalah hari pertama kamu bekerja setelah sekian lama cuti. Dan ini juga kali pertamanya kamu memasangkan aku dasi. Sudah selesai. Kalau begitu aku akan pergi menyiapkan sarapan dulu. Kamu minum dulu kopi yang sudah aku buatkan ya. Kenapa buru-buru sekali? Aku masih ingin bersama kamu. Tolong jangan seperti ini sih mas. Aku harus pergi karena semua orang akan sarapan pagi. Baiklah, tapi beri aku satu kecupan terlebih dahulu. Satu kecupan di pipi kanan pria itu. Tiara pun langsung bergegas berlari dengan rasa yang menggebu-gebu. Sementara Andra terlihat tersenyum senang. Sementara itu terlihat gadis sudah bersiap untuk pergi ke kantornya Andra. Dengan penampilan yang modis, gadis terlihat sangat cantik sekali. Aku yakin pasti Andra akan terkejut saat melihat aku nanti. Aku sudah tidak sabar sekali ingin melihat reaksinya itu, ujar gadis dengan penuh percaya diri. Dengan penampilan terbaikku ini, aku yakin Andra pasti mau memperbaiki hubungannya dengan aku, dan juga mau memaafkan aku yang telah mengabaikannya selama ini. Andra sayang, tunggu aku datang menemui kamu. Untuk memberikan kejutan yang spesial ini, aku harus lebih dulu datang. Jangan sampai aku keduluan oleh Andra, ujar gadis yang langsung bergegas pergi. Sementara itu Andra dan juga keluarganya sudah selesai sarapan dan Andra pun bergegas untuk pergi ke kantor. Aku pergi dulu ya sayang ya. Iya mas, kamu hati-hati ya. Hari ini pasti gadis akan menemui Kak Andra di kantornya. Aku juga harus pergi ke sana untuk memastikan apa yang akan terjadi nantinya. Aku juga sudah selesai makan dan akan pergi sekarang. Alvin, tunggu. Kenapa anak itu terlihat buru-buru sekali? Bahkan dia belum menghabiskan sarapannya, gerutu Bu Linda. Sementara itu terlihat gadis sudah berada di dalam ruangannya Andra. Entah dari mana gadis itu bisa mendapatkan izin masuk ke sana. Tak lama Andra pun masuk ke dalam ruangannya tanpa rasa curiga sedikit pun. Surprise! Ujar gadis sambil memeluk Andra dengan erat. Andra pun terkejut dengan keberadaan gadis yang secara tiba-tiba. Loh, kenapa kamu bisa ada di sini? Loh, kok kamu malah bertanya seperti itu? Harusnya kamu senang karena aku berada di sini sekarang. Aku di sini karena sangat merindukan kamu. Makanya aku pulang ke Indonesia. Tolong lepaskan aku. Kamu ini kenapa sih? Ada apa dengan kamu? Kenapa sikap kamu terhadap aku jadi berubah seperti ini? Ini semua karena kamu. Sekarang ini aku juga sudah menikah. Apa? Kamu pasti bercanda kan? Bukankah kamu bilang bahwa kamu akan menikahi aku setelah urusanku di luar negeri selesai? Ya itu dulu. Tapi sekarang sudah tidak lagi. Aku terpaksa menikah karena tuntutan dari keluargaku. Dan kamu juga tidak pernah ada kabar selama ini. Itulah kenapa aku memutuskan untuk menikah dengan wanita lain. Dan sekarang aku sangat mencintai istriku itu. Kamu jahat, Dra. Kamu sudah khianatin cinta kita. Sebenarnya yang jahat itu bukan aku, tapi kamu. Kamu pikir aku tidak tahu dengan hubungan kamu bersama Alvin? Aku sudah tahu semuanya. Kamu tahu dari mana soal itu?
Itu semua nggak benar dan itu tidak seperti yang kamu pikirkan. Kamu terkejut bukan? Kenapa aku bisa tahu? Sudah sebaiknya kamu lupakan aku saja dan pergi dari sini. Tidak Andra, aku cuma cinta sama kamu. Pria yang kamu cinta itu Alvin, bukan aku. Kamu mau sama aku hanya karena uangku saja bukan? Kamu pikir selama ini aku tidak tahu dengan kedekatan kalian berdua selama di luar negeri? Kalian sering menghabiskan waktu bersama saat berada di sana. Apa Alvin yang memberitahu kamu soal ini? Tidak. Alvin sama sekali tidak mengetahui kalau aku tahu tentang hubungan kalian berdua. Sudahlah, sebaiknya hubungan kita selesai sampai di sini saja. Karena bagaimanapun juga saat ini aku sudah menikah. Kak, ujar Alvin yang tiba-tiba saja berada di sana. Maafin aku karena selama ini sudah mengkhianatin Kak Andra. Sudahlah, jangan dibahas lagi. Lagi pula aku juga sudah mendapatkan semua yang aku inginkan. Kalau memang kalian saling mencintai tidak masalah untuk aku. Kalian bisa menjalin hubungan kalian lebih serius lagi. Alvin pun memeluk kakak tirinya itu. Meskipun mereka hanya saudara tiri, tapi ada sedikit rasa kasih sayang di antara keduanya. Apalagi mereka sama-sama dibesarkan secara bersamaan. Tapi mama tidak akan setuju dengan hubungan kita berdua. Tapi papa dan oma setuju kan? Kalau urusan mama biar itu jadi urusanku nanti. Nanti aku akan bicara dengannya, saut Andra. Andra, maafin aku ya selama ini. Aku memang sudah salah. Gadis, ada harta yang lebih besar dibandingkan dengan uang, yaitu cinta. Dan kamu beruntung karena memiliki cinta dari Alvin. Tolong jangan bersikap seperti itu lagi. Dan belajar dari kesalahan sebelumnya. Aku tahu kamu tidak pernah mencintai aku selama ini. Jangan paksakan perasaan kamu demi harta. Gadis pun akhirnya menganggukkan kepalanya sambil tersenyum. Oke, aku ngerti. Tapi apa aku boleh bertemu dengan istri kamu itu? Tentu saja. Nanti aku akan kenalkan pada kamu. Tiba-tiba Reza pun datang ke ruangannya Andra. Loh, gadis, kamu di sini? Iya, aku baru saja pulang ke Indonesia kemarin. Oh, gitu ya. Andra, gimana ini? Udahlah, lo tenang aja. Gak usah tegang seperti itu. Gadis sudah tahu kok soal gua yang udah nikah. Apa? Jadi gadis sudah tahu? Iya. Andra sudah ngasih tahu aku barusan. Jadi kamu udah terima dengan keputusan Andra? Gadis pun menganggukkan kepalanya sambil tersenyum. Oke. Jadi rencananya besok gua mau bikin acara di rumah untuk merayakan ini semua. Dan gua ingin lo juga ikut hadir. Ngerayain apaan sih, Dra? Tanya Reza dengan penasaran. Soal pernikahan gua sama Tiara. Karena kita berdua memutuskan untuk memperpanjang masa kontrak pernikahan kita. Jadi selamanya. Lo serius kan? Iya, gua serius lah. Gua dan Tiara udah saling mencintai sekarang. Sekaligus merayakan hubungan antara gadis dan juga Alvin yang baru saja resmi. Ya udah kak, kalau gitu aku sama gadis jalan dulu ya. Ayo sayang. Mereka berdua pun pergi meninggalkan Reza dan juga Andra. Andra, kok bisa sih adik tiri lo itu jalin hubungan sama gadis? Ya, karena memang dari awal mereka udah pacaran di belakang gua. Dan gua tahu betul kalau gadis itu cintanya sama Alvin, bukan sama gua. Dia mau deketin gua cuma karena harta saja. Terus lo maafin mereka gitu aja? Padahal gua tahu banget gimana sayang lo sama gadis. Ya gua mesti gimana lagi, Za? Yang terpenting sekarang itu kan gua udah dapat cinta yang tulus dari istri gua, Tiara. Selain itu, gua udah gak peduli lagi. Salut gua sama lo. Jadi sekarang lo udah benar-benar jatuh cinta sama Tiara. Ya, karena menurut gue Tiara itu beda. Dia beda dari cewek pada umumnya dan dia sangat spesial di hidup gue. Gak ada satupun yang bisa gantiin Tiara di hati gue saat ini. Maafin aku ya. Karena aku gak ngasih tahu kamu dari awal kalau sebenarnya Kak Andra itu sudah menikah. Aku juga kaget banget pas tahu soal ini.
Karena jujur gak ada yang kasih tahu aku waktu aku masih di luar negeri. Iya Vin, aku ngerti kok maksud kamu. Pasti gak mudah buat kamu jujur sama aku tentang masalah ini. Yang terpenting sekarang itu aku udah lega, karena akhirnya aku bisa bersama dengan orang yang tepat. Maafin aku juga yang sudah terlalu matre dan hanya mikirin tentang harta tanpa aku sadari kalau kamu itu lebih berharga dari segalanya di dunia ini. Aku janji akan selalu membuat kamu bahagia. Sore harinya terlihat semua orang sedang berkumpul bersama di ruang tamu. Tak lama kemudian Andra pun pulang dari kantor. Mas, sini, biar aku bawain tas kamu. Terima kasih sayang. Sama-sama mas. Ya udah sana kamu bersih-bersih dulu aja ya. Nanti akan aku bawakan kopi untuk kamu. Oke. Apa kita bisa bicara berdua? Pinta Andra pada wanita parubaya yang ada di depannya. Mau membicarakan soal apa? Tanya Bu Linda. Namun Andra hanya diam saja tidak merespon. Baiklah, ayo, ujar Bu Linda setuju. Apa yang ingin kamu katakan Andra? Aku tahu hubungan di antara kita berdua memang tidak pernah baik selama ini. Untuk itu aku minta maaf karena terlalu egois dan menganggap kamu sebagai ibu tiri yang jahat. Dan aku juga ingin meminta maaf untuk semua yang telah aku lakukan yang membuat hati kamu terluka. Andra, jika saja kamu tahu bahwa pada dasarnya mama juga sangat menyayangi kamu seperti anak kandung mama sendiri. Tapi sikap dingin kamu selama ini membuat mama takut untuk mendekati kamu lebih dalam lagi. Meskipun begitu, mama tetap seorang ibu yang menyayangi anak-anaknya. Dan mama sangat mengenal kamu sama seperti apa. Mama juga sadar telah merebut kebahagiaan kamu di masa lalu. Tapi kamu sudah salah paham selama ini Andra. Mama tidak pernah sekalipun merebut papa kamu, dari mama kamu. Tidak pernah sama sekali. Mama ini sangat ingin sekali memeluk kamu walaupun hanya sebentar saja Andra. Tapi mama tidak sanggup untuk melakukannya karena mama tahu kamu sangat membenci mama, ungkap Bu Linda. Udah mah, tolong jangan diteruskan lagi ya mah, pinta Andra lalu memeluk ibu tirinya itu. Sontak Bu Linda pun terkejut karena Andra memeluknya sambil memanggilnya mama untuk pertama kalinya. Apa mama tidak salah dengar? Tidak, mama tidak salah dengar. Sekarang mama bisa meminta aku untuk memeluk mama kapan saja yang mama mau. Terima kasih Andra. Ini adalah hal yang selama ini selalu mama tunggu-tunggu. Ma, apa aku boleh meminta satu hal sama mama? Apa itu? Tolong restui hubungan Alvin dan juga gadis mah, karena mereka saling mencintai. Sebenarnya mama tidak menyukai Alvin mendekati gadis, karena mama tahu gadis itu kekasih kamu Andra. Sekarang sudah tidak lagi mah, karena seperti yang mama tahu, Andra juga sudah menikah dengan Tiara. Dan apa mama akan setuju dengan hubungan mereka berdua? Tentu saja mama setuju Andra. Demi kebahagiaan kedua putraku, apapun akan mama lakukan. Tanpa mereka ketahui, semua orang sudah mendengarkan pembicaraan mereka dan ikut bahagia dengan kejadian ini. Oma senang sekali bisa melihat kalian berdua seperti ibu dan anak pada umumnya, ujar Oma Hasri. Maafin ibu ya, Linda, karena selama ini sikap ibu terhadap kamu sangat keras sekali. Bahkan tidak jarang ibu juga sering menyindir kamu dengan perkataan yang kurang pantas. Tidak bu, tolong jangan katakan itu. Justru aku yang seharusnya meminta maaf, karena selama ini tidak pernah bisa menjadi menantu yang baik. Semua yang ibu katakan memang benar kok. Kalau aku ini hanya seorang istri yang bisanya menghabiskan uang suamiku dengan cuma-cuma. Dan sekarang aku sadar dan akan berubah menjadi istri dan juga menantu yang lebih baik lagi.
saut Bu Linda sambil memegang tangan ibu mertuanya itu. Sudahlah, biarkan saja. Yang lalu biarlah berlalu. Yang terpenting sekarang, ini adalah masa depan kita. Tiara, maafin Mama ya nak, karena selama ini sikap Mama terhadap kamu kurang baik. Iya Ma, aku sudah memaafkan Mama kok, saut Tiara sambil memeluk ibu mertuanya itu. Oh iya, besok aku berencana untuk membuat acara syukuran atas kebahagiaan yang sudah terjadi pada keluarga kita ini. Tapi hanya acara keluarga saja. Ya, acara sederhana seperti makan-makan. Papa sangat setuju dengan ide kamu itu, Andra. Lalu yang lain bagaimana? Setuju juga kan? Yang lain pun hanya mengaku tanda setuju. Esokan harinya benar saja mereka semua menggelar acara meskipun hanya dihadiri keluarga saja. Mas, kamu senang banget hari ini? Apa kamu bahagia dengan semua ini? Tentu saja Mas, karena sekarang keluarga kita bisa berdamai seperti ini dan kebahagiaan aku semakin bertambah karena kehadiran kamu juga. Aku juga sangat bahagia sayang. Aku banyak belajar dari sebuah keikhlasan dari kamu juga. Terima kasih ya, karena kamu sudah banyak membawa perubahan di dalam hidup aku. Justru kamu yang telah banyak membawa perubahan dalam hidup aku Mas. Kita sama-sama diuntungkan dalam hal ini. Dan aku sangat bersyukur sekali karena bisa bertemu dengan mengenal kamu. Tak lama Alvin pun datang bersama dengan gadis. Ternyata pria itu sengaja menjemput gadis pujaan hatinya. Ada seseorang yang mau aku kenalkan sama kamu. Siapa Mas? Ayo ikut saja, nanti kamu juga akan tahu. Gadis, apa kabar? Sapa Bu Linda dengan ramah. Baik tante, saut gadis sedikit malu-malu. Kamu tidak usah malu-malu seperti itu ya. Anggap saja ini rumah kamu sendiri. Iya tante, terima kasih sebelumnya karena tante dan yang lainnya sudah mau mengundang aku ke acara keluarga ini. Tentu saja gadis, karena bagaimanapun juga sebentar lagi kamu juga akan menjadi bagian dari keluarga kita. Benar kan Pak? Iya benar sekali. Jadi kamu tidak usah sungkan-sungkan seperti itu. Kamu dengar sendiri kan, kalau sekarang keluarga aku sudah setuju dengan hubungan kita berdua. Iya Vin, aku percaya sekarang sama kamu. Tak lama Andra dan Tiara pun menghampiri mereka semua. Hey, oh ya sayang, kenalin ini gadis, orang yang pernah aku ceritain sama kamu. Dan sekarang dia ini adalah kekasihnya Alvin. Hey Mbak gadis, saya Tiara istrinya Mas Andra. Hey Tiara, aku gadis. Senang sekali aku bisa kenalan sama kamu. Semoga kita bisa jadi teman baik ya Mbak. Ternyata benar ya apa yang dibilang Alvin, kalau istri kamu itu cantik juga dan juga ramah. Selain itu dia juga kelihatan lemah lembut. Beruntung sekali kamu Andra bisa mendapatkan wanita seperti Tiara, ungkap gadis. Terima kasih Mbak, tapi Mbak gadis juga sangat cantik sekali yo. Kalian berdua itu sama-sama cantik, celetuk Oma Sri yang mencairkan suasana. Semuanya, aku gak datang terlambat kan? Ujar Reza yang baru saja datang. Enggak kok Za, acaranya juga belum dimulai kok. Ya udah, sebaiknya sebelum acaranya dimulai kita ambil foto bersama dulu yuk, mumpung semuanya kumpul. Oke, kalau gitu aku setuju banget, saut Andra yang excited. Ya sudah, sekarang kalian semua berbaris, ambil posisi masing-masing, biar aku yang ngatur kameranya, oke? Mereka pun mengatur posisi masing-masing. Dan dalam hitungan 1, 2, 3, cheese, foto keluarga yang harmonis pun sudah diambil. Kini hidup Tiara sudah tidak susah lagi. Keluarganya yang di kampung sudah terjamin dan hidupnya juga sekarang selalu dibahagiakan oleh suaminya. Dan akhirnya ceritanya pun selesai. Waduh, akhirnya ceritanya pun selesai pemirsa. Bagaimana nih menurut kalian setelah kita maraton berlama-lama dengan ending yang sangat epic sekali sih menurut Mas Nara. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Kalau menurut Mas Nara ini cukup epic sekali ya. Dramanya itu kompleks, pokoknya kompleks semua pokoknya. Dari yang sedih, ngeselin, bahagianya. Tapi kalian sadar gak sih?
Gimana ya hubungan terselubung Benny dan Susi? Tetap menjadi misteri. Tapi ya yang penting mereka berdua, Ilham dan Susi, sudah bahagia juga. Tentunya juga Tiara juga sudah menemukan cinta sejatinya dan keluarganya sekarang bahagia semua. Cerita yang cukup epik untuk kali ini. Dan tentunya dari Mas Nara mohon maaf ya bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video yang lainnya and see you. Ciao.